Maryam yang kedua, ketika kita ingin menghebatkan anak kita, selain dari menyiapkan mihrab, yang kedua adalah menyiapkan guru terbaik untuk anak kita. Belajar itu, menjadi ulama itu, menjadi kiai itu, menjadi orang-orang yang menegakkan agama itu bukan perkara di mana sekolahnya, bukan perkara di mana dia belajar, bukan perkara dengan apa dia belajar, bukan perkara fasilitas belajar seperti apa yang dimiliki, tapi kurikulum terbaik dalam menyiapkan anak adalah dengan siapa dia belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu di hari ke-23 ya, deh hari ya. 23. Kita akan bahas wanita selanjutnya bernama Maryam. Siapa Maryam? Beliau adalah anak dari Hannah dan Imran. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya review ulang bahwa wanita terbaik kata Rasulullah SAW ada 4. 1. Khadijah yang orang terbaiknya ada di sampingnya. Yang kedua Fatimah yang orang terbaiknya ada di atasnya. Yang ketiga adalah Maryam, orang terbaiknya ada di bawah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saya ingin mulai dari sejak kelahiran Maryam. Bagaimana seorang ibu dan ayahnya melahirkan generasi sesosok yang bernama Maryam. Hadirin rahimakumullah, ketika dalam kandungan ibunya Hannah, diabadikan di Quran surat Ali Imran. Ini bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, luar biasa. Bahkan disebut Ali Imran, keluarga Imran, luar biasa. Keluarga idaman, keluarga contoh buat kita ya. Bagaimana menjadi contoh keluarga tersebut, dan dari Maryam kita belajar. Bagaimana ketika Maryam dalam kandungan, ibunya itu sebelum dalam kandungan, ibunya itu selalu meminta kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menginginkan seorang anak. Itu lama sekali. Betapa saudara sekalian, anak itu adalah anugerah. Kadangkala kita lupa dalam meminta anak sebelum anak itu lahir. Kadangkala anak itu hadir dengan tanpa kesengajaan, tanpa misi, tanpa cita-cita. Maka kita belajar dari Maryam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dulu ketika kita sebelum punya anak, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai seorang anak sebagai sebuah anugerah dalam rumah tangga. Kedua, ketika Hannah, istri dari Imran ini mengandung, sudah terlihat ada gelagat bayi dalam kandungan. Kalau dulu kan belum ada USG ya. Belum ada dokter gitu ya. Kalau USG itu apa? Singkatan apa? Pokoknya USG teh alat dimasukkan ke dalam perut dimasukkan itu. Bukan USG lah ya. Mulai saya bingung bahasa itu nana. Ketika ada mulai gelagat, ada bayi dalam janinnya. Kemudian Hannah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernazar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu laka ma fi batni muharrar." Saya sudah menyebutkannya muharrar ya. Cadel jadi saya menyebutkan muharrar ya. Saya berjanji wahai Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ini lahir, ketika anak ini hidup, anak ini akan menjadi muharrar. Anak ini yang akan mensucikan diri dan agamanya. Luar biasa. Cita-cita seorang ibu ketika mau melahirkan, dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muharrar, orang yang mensucikan diri dan menegakkan agamanya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa hari ini cita-cita anak kita itu jarang yang ingin memiliki cita-cita mau jadi ulama, cita-cita mau jadi kiai, cita-cita mau jadi ustaz, cita-cita mau jadi istri-istri terbaik, cita-cita mau jadi pendamping-pendamping hidup terbaik. Karena mungkin bisa jadi dulu kita tidak pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, anak saya akan kuwakafkan untuk agama. Maka inilah cita-cita pertama. Maka kita akan rindu terhadap orang-orang yang suatu saat pekerjaan utamanya adalah menegakkan agama.
Adapun jabatan sampingannya bisa jadi sebagai seorang presiden. Jabatan sampingannya adalah menteri. Jabatan sampingannya adalah sebagai pengusaha. Jabatan utamanya adalah sebagai orang yang menegakkan agama. Betapa agama ini membutuhkan orang-orang yang menyisakan waktu, bukan waktu sisa. Hadirin rahimakumullah. Lewat khanah ini, dia bernazar bahwa anak ini, anak yang kelak mensucikan diri dan menegakkan agama Allah. Itu diksi kalimat muharrar gitu ya. Hadirin rahimakumullah, betapa tidak kemudian ketika lahir Maryam ini, singkat cerita, Maryam ini menjadi sosok muharrar, diri yang menjaga kesuciannya. Kurikulum pertama untuk anak perempuan adalah tentang bagaimana menjaga kesucian diri. Bagaimana untuk melahirkan anak yang terbaik itu tidak mudah disentuh oleh lawan jenis. Itu mantap. Jarang para gadis yang melakukan hal-hal seperti Maryam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita terbaik ketiga. Karena apa? Karena sebelum nikah sudah adui teh heula. Naon adui teh deh? Sudah diragap oleh orang lain, sudah disentuh oleh orang lain. Maka ini pelajaran mahal dari Maryam. Yang pertama, bahwa dia tidak mudah disentuh oleh orang lain. Haben yang pertama sebenarnya pemirsa, mohon maaf ya. Ini tadi kan dari ibunya, yang ini dari Maryamnya. Ini yang nonton di sini protes ya. Haben yang kahiji cenah harewosan. Nah, pelajaran dari Maryam adalah tentang bagaimana menjaga kesucian diri. Wahai para wanita, wahai calon ibu, wahai calon pendamping sejati kehidupan para suami yang hebat di kemudian hari, jangan sampai cintanya saja yang pertama, tapi badannya sudah second, badannya sudah disentuh oleh lawan jenis. Maka jangan pernah berani disentuh oleh lelaki kecuali lelaki itu sudah menyentuh ayah kita. Qabil tu nikaha, disitulah dia boleh menyentuh kita. Ini jarang dilakukan oleh para wanita. Yang kedua dari Maryam ini adalah kemudian ketika dia menjaga kesucian dirinya, dia mampu melahirkan seorang anak yang soleh tanpa sentuhan laki-laki. Sehingga namanya diabadikan Maryam. Supaya tidak ada lagi Maryam-Maryam modern gitu ya, yang mampu melahirkan anak tanpa bapak gitu ya. Tapi Maryam itu mampu melahirkan anak tanpa sentuhan laki-laki, tanpa ada laki-laki. Kalau sekarang kan tanpa bapak mah berarti ayah nyentuhna dan tengah ku bapakna kan gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, lewat Maryam ini tadi menjaga kesucian. Yang kedua adalah ketika dia memiliki anak. Oke, 3 menit lagi katanya ya. Yang pulpodei sup naon tadi teh. Yang kedua adalah lagi diingetan besok hilap puntennya. Yang kedua adalah naon tadi teh. Yang kedua adalah tentang Yang kedua adalah tentang pertama menjaga kesucian diri, yang kedua tentang mempersiapkan generasi terbaik. Nah, apa? Yakni mempersiapkan tempat terbaik untuk anaknya. Di antaranya adalah Maryam menyediakan mihrab. Nah, ini yang jarang kita miliki. Ketika kita buat rumah nih, kita selalu menyediakan di mana WC, di mana kamar, di mana kandang ayam, di mana kandang kucing, di mana dapur sebagainya. Kita lupa bahwa di rumah kita harus ada mihrab. Sebagaimana Maryam menyiapkan untuk anaknya mihrab, tempat terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, para bapak, hadirin rahimakumullah, bil khusus para ibu, untuk menghebatkan seorang anak, sediakanlah di rumah kita itu mihrab. Tempat khusus yang di tempat itu semua anggota keluarga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah gak ada ruangan, rumah kita terbatas, minimal sediakan sajadah nu teu digulah gilir, pakuan tas sajadah teh gitu, supaya teu dipindah-pindah. Bingung malaikat ketika dikirim barokah, pindah deui, balik itu sajadahna dipindah-pindah. Ai kandang hayam netep misalnya, mohon maaf ya. Jadi minimal sediakan satu tempat di mana tempat itu semua anggota keluarga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Maryam, yang kadang-kadang luput dari pikiran kita. Inilah yang disiapkan oleh seorang ibu untuk anaknya, menyediakan tempat khusus untuk sholat, menyediakan tempat khusus untuk ngaji, menyediakan tempat khusus untuk belajar agama bareng di keluarga tersebut. Namanya mihrab. Itu yang disiapkan oleh Maryam. Yang kedua,
Bagaimana Maryam menyiapkan generasi terbaik yakni Isa alaihissalam dengan mencari sosok pengganti bapaknya. Nih, bagi para ibu yang mohon maaf yang ditinggal oleh suami, ya, maka carilah sosok pengganti suami itu. Dari siapa? Bisa jadi dari kakek, bisa jadi dari paman, bisa jadi dari adik kita. Bagaimana Maryam ketika dia melihat celah dalam pendidikan, tidak ada sosok bapak, maka dia carikan bapak, dia carikan guru terbaik untuk anaknya. Siapa? Pamannya, Nabi Zakaria. Hadirin rahimakumullah, lewat Maryam yang kedua, ketika kita ingin menghebatkan anak kita, selain dari menyiapkan mihrab, yang kedua adalah menyiapkan guru terbaik untuk anak kita. Belajar itu, menjadi ulama itu, menjadi kiai itu, menjadi orang-orang yang menegakkan agama itu bukan perkara di mana sekolahnya, bukan perkara di mana dia belajar, bukan perkara dengan apa dia belajar, bukan perkara fasilitas belajar seperti apa yang dimiliki, tapi kurikulum terbaik dalam menyiapkan anak adalah dengan siapa dia belajar. Karena sebaik-baiknya murid itu adalah sebaik-baiknya guru. Sebaik-baiknya guru adalah sebaik-baiknya murid. Bagaimana guru ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa merindukan Islam itu tegak di negaranya, di kampungnya, di tempatnya. Seperti Nabi Zakaria yang merindukan itu, kemudian dipilih menjadi sosok guru buat anaknya Isa alaihissalam. Sehingga kelak kemudian lewat dua kurikulum ini, menyediakan mihrab, yang kedua menyediakan guru terbaik, Isa menjadi manusia terbaik lewat wasilah Maryam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.